Halo, saya Grace Natali mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk KAB TV. Semoga kedepannya KAB TV terus menjadi kanal kebanggaan kita semua yang mencerahkan, mencerdaskan anak bangsa, menginspirasi, terutama di hari-hari ini di mana begitu banyak informasi yang simpang siur, terkadang kita bingung mana informasi yang benar. KAB TV, selamat ulang tahun dan terus menjaga Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News. Kali ini kami akan mengangkat suatu topik yang sangat hot tentang kisruh atau polemik tentang alih status pegawai KPK. Dan saya akan meminta perspektif dari seorang yang sangat relevan dalam hal ini adalah Ketua Badan Pengurus dari Setara Institute. Beliau juga pernah menjadi pansel pimpinan KPK zaman Pak Firly ini, Pak ya? Iya, ya. Yang memilih Pak Firly CS ini dan kawan-kawan ya. Nah, beliau adalah Pak Indardi. Ini semua orang udah tahu, nggak perlu saya perkenalkan Mas Indardi, udah tahu. Mas Indardi, terima kasih. Agak terlambat saya sowan ke sini sebetulnya, karena sebetulnya Kolmik itu kan udah dari agak beberapa minggu yang lalu ya. Iya. Jadi beliau sangat sibuk sekali, jadi baru hari ini saya diberi kesempatan untuk menghadap beliau. Mas Indardi, hari ini saya membaca suatu tajuk di suatu media online. Seperti biasa saya selalu mengikuti berita apapun yang Mas Indardi narasikan. Ada narasi yang bukan tipikalnya Mas Indardi ini. Ya. Memang ini jabatan ini punya nenek lo gitu. Ya. Apa yang terjadi tumben Mas Indardi? Sebenarnya itu konteksnya apa Mas itu? Begini, itu bukan bukan kata-kata saya, tapi saya sitir dari Ahok. apa yang pernah disampaikan oleh Ahok ya. Iya. Memang jabatan ini jabatan nenek lo ya kan. Begini, mereka ini yang tidak lulus ini dengan segala upaya kan kesana kemari dan termasuk juga ke Komnas HAM, PGI, bahkan memainkan lembaga agama dan sebagainya untuk mendesakkan bahwa seolah-olah mereka adalah benar, padahal mereka hanya 5,4%. Dari 75 orang itu 5,4% dari 100%. Dari 1.351 yang mengikuti. Jadi artinya tadi yang disampaikan itu terkait sama orang-orang yang nggak lulus tadi ya? Yang tidak lulus, yang tidak lulus ini mereka mencoba mengkampanyekan bahwa seolah-olah mereka tes ini salah, ya tes ini keliru, dan kemudian mereka sendiri ya mau memberikan kesan pada publik bahwa mereka lah yang benar gitu. Bagaimana ada cerita bahwa 5,4% ini kemudian merasa lebih benar dari yang lulus sisanya. Iya, yang lulus itu 94,6% ya, dan itu kalau kita dengan hitungan matematik manapun itu tidak pernah bisa dibenarkan bahwa 5,4% dianggap yang benar. Jadi, kalau itu dianggap yang benar, yang kita ingin mengatakan bahwa 94,6% ini KKN, ya kan? Atau apa, gitu kan? Nah, dalam konteks itu awalnya. Makanya saya kemudian bilang kenapa sih mereka ngotot sekali terhadap jabatan di situ, di KPK, gitu ya, jabatan di KPK, sampai mereka tidak lulus pun masih tetap ngotot dengan berbagai agenda-agenda dan narasi-narasi politik untuk seolah mereka yang benar. Makanya saya bilang begitulah. Kira-kira presiden aja jabatannya dibatasi. Ya ada 5 tahun. Kalau dia beruntung dapat 10 tahun. Tapi ini kok mau seumur hidup? Memang jabatan itu jabatan nenek lu. Itulah kira-kira. Konteksnya begitu. Mas, oke ini agak lompat sedikit sebetulnya. Oke Mas, saya agak mundur dulu Mas. Tentang yang dihebohkan tentang TWK. Sebetulnya apa legal standing dari KPK untuk mengadakan TWK ini? Itu kan memang kalau secara legal standing udah nggak bisa diperbantahkan,
karena itu kan memang perintah undang-undang ya. Undang-undang itu memang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ya. Undang-undang itu ada yang mensyaratkan bahwa pegawai KPK harus alih status ini ASN. Walaupun saya cerita prosesnya sedikit karena pas proses perundang-undangan ini berjalan, saya juga pas lagi bekerja untuk Pansel KPK. Oh iya iya ya. Dan ketika undang-undang ini lagi berjalan, sedang berjalan, itu lagi berproses banyak tantangan memang dari mereka yang menolak ini, menolak itu dan sebagainya. Bahkan saya ingat ketika proses mereka ini siapa, Mas? Ya pegawai-pegawai KPK ya. Pegawai-pegawai KPK khususnya yang dimotori oleh yang sekarang yang tidak lulus inilah. Gitu ininya. Nah, itu mereka mencoba terus melakukan perlawanan terhadap undang-undang ini dengan berbagai cara, tetapi singkat kata gitu, singkat cerita bahwa kemudian undang-undang ini tetap disahkan. Dan undang-undang ini kan memang 50% adalah wewenang DPR, 50% wewenang pemerintah, presiden dalam hal ini. Nah, kemudian udah terjadilah undang-undang itu. Nah, dan dengan adanya undang-undang itu kan ini perintah undang-undang dijalankan. Nah, mereka sebelumnya menolak, katanya 800 orang dari, saya lupa 500 atau 800 orang pegawai KPK akan keluar. Ini gaya mereka dari lama, ngancam-ngancam terus. Ternyata nggak terbukti. Ya, ternyata begitu ada tes ASN, mereka ikut semua, ya kan? Nah, ini saya bilang nggak konsistennya. Mereka ikut tes ASN itu, dan setelah kemudian tidak lulus sebagian kecil, yang 5,4%, ini yang teriak-teriak terus gitu kan, bahwa menyalahkan tesnya. Ya, bahkan secara lebih jauh menyalahkan instrumen tesnya. TWK ini kan instrumen aja, Mas, gitu ya. Dan dilakukan oleh lembaga-lembaga juga yang kompeten lah untuk itu ya. Lalu dan itu biasa dilakukan pada instansi manapun yang ada ASN ya, dan pada siapapun yang mau jadi ASN ini diumum dilakukan. Nah, ini mereka tolak ini seolah-olah bahwa instrumennya atau TWK-nya ini tidak benar. Secara lebih jauh mereka main politik, pecat Pak Firly katanya. Ya, kemudian mereka datang misalnya ke Kapolri, bahkan suruh tarik Pak Firly yang nggak ada hubungannya dengan ini, tapi langsung dibantah oleh Kompolnas misalnya. Kompolnas bilang bahwa apa urusannya dengan ini, orang dia kan KPK kan bukan di bawah Kapolri ya kan. Memang pada waktu Pak Firly CS ya dan kawan-kawan yang dari polisi memang cukup banyak itu mau maju jadi pimpinan KPK. Memang harus ada izin dari Kapolri. Itu syarat di internal mereka. Dan bukan hanya Polri, TNI juga sama. Semua begitu pasti gitu ya. Dari kejaksaan pun juga sama kan? Sama, harus ada izin dari ininya. Selama dia masih aktif ya, Mas? Betul, karena bisa jadi kan dia masih dibutuhkan di lembaganya atau sehingga nggak boleh mencalonkan. Nah, ini Kapolri minta presiden untuk pecat Pak Firly sebagai pimpinan tertinggi ASN untuk ini. Ya saya kira itu mengajak-ajak presiden melanggar hukum itu. Ya kan? Mengajak presiden melanggar hukum untuk itu. Dulu mereka anti banget kalau presiden nggak boleh masuk intervensi KPK. Iya, tapi sekarang mereka tarik untuk presiden intervensi KPK. Ya, ini makanya saya bilang nggak ada yang konsisten dari mereka ini, tidak konsisten. Ya, dan kesana kemari lah maunya. Mas, tes TWK ini sebetulnya kalau kita lihat kan tadi Mas Hendari bilang di instansi yang lain juga sama prosesnya. Mungkin di instansi TNI Polri mungkin lebih ketat lagi gitu, Mas ya. Tentu. Nah, ini digugat. Yang membuat saya heran, beberapa lembaga juga mungkin beberapa orang tokoh besar, guru-guru besar ini kenapa kok bisa terpengaruh dengan narasi yang mereka mainkan ya, Mas? Ya begini, ada persoalan lama terutama sejak beberapa periode KPK belakangan ya kan, sebelum Pak Firly ini yang memang menjadikan ya KPK itu dikesankan bahwa seolah-olah KPK ini adalah orang-orang ini, novel CS lah gitu kan, dan novel adalah KPK gitu. Kesan ini sebenarnya dibangun ya, dan itu saya sebenarnya dari beberapa waktu lalu nggak setuju, termasuk ketika saya pansel, saya menyatakan bahwa kira-kira ya KPK ini bukan lembaga yang semacam production house yang menghasilkan artis
Ya, KPK tidak butuh artis. Justru kerja seperti KPK atau Badan Intelijen itu kerja yang silent. Ya, dan kemudian nanti di ujungnya adalah baru diperlihatkan gitulah ininya. Nah, ini pertama bahwa ada yang keliru mengesankan bahwa seolah-olah KPK ini ada pahlawan-pahlawannya. Dan ketika mereka kemudian bersuara dan tanpa dicek kembali oleh siapapun, kemudian dianggap sebagai suatu kebenaran. Ya, yang kedua, saya kira apa yang mereka sampaikan memang narasi-narasi yang menyesatkan menurut saya, ya, menyesatkan karena mereka mencoba misalnya memberikan informasi-informasi atau katakanlah ya informasi yang keliru menyangkut materi dari TWK ini ya. Seperti yang sering kita baca juga di media atau media sosial bahwa seolah-olah ada pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh dan sebagainya. Saya mau menjelaskan sedikit. Begini, kalau pertanyaan-pertanyaan di dalam TWK secara umum semua itu ada standarnya pasti gitu ya, walaupun saya bukan ASN tapi saya namanya tes ya kan, dan itu pasti ada yang standar. Nah, kalau kemudian karena ini tesnya adalah tes wawasan kebangsaan, yang dites kan wawasan kebangsaan Anda gitu ya, ini bukan tes tipikor loh ya, wawasan tipikor tapi tes wawasan kebangsaan. Nah, bisa saja satu pertanyaan itu tidak langsung memberikan jawaban di dalam wawancara ya, tidak langsung memberikan jawaban yang memuaskan. Nah, kalau ada intensi tertentu ya dilakukan pengembangan pertanyaan oleh si pewawancara. Katakanlah misalnya begini ya, apa pandangan Anda tentang organisasi terlarang keagamaan yang oleh pemerintah dilarang? Dia jawab ya itu kan hak berorganisasi dan sebagainya. Pasti itu akan dikejar lebih jauh lagi gitu ya. Dikejar lebih jauh lagi. Tapi yang mereka tampilkan kan bukan konteksnya. Mereka hanya ujung-ujungnya. Kok masa ditanya kunut, ditanya LGBT, di ini segala macam ya. Itu juga saya kira cara mereka mengkampanyekan ini dengan narasi-narasi politik yang menyesatkan ya. Karena pada dasarnya misalnya LGBT ya, LGBT adalah saya kira sangat wajar dipertanyakan karena itu menyangkut orientasi seksual seseorang, dan ketika dia melakukan pekerjaannya, apakah dia punya bias terhadap itu? Kalau dia punya bias, dia masa orang misalnya LGBT tidak boleh hidup di dalam negeri ini misalnya, ya itu harus clear terhadap ini, bukan supaya mereka tidak bias terhadap ini. Ya orang ini kan punya hak asasi juga. Jadi menurut Mas Hindardi, sebetulnya kalau melihat tadi penjelasan tadi bahwa setiap pertanyaan pasti ada konteksnya. Pasti ada konteksnya dan ada dasar, ada pokoknya, ada standarnya ya, ada standarnya lalu dikembangkan. Nah, dikembangkan Mas. Jadi artinya menurut Mas Hindardi, materi tes wawasan kebangsaan ini tidak ada masalah sebetulnya ya? Iya, memang ini tidak ada masalah. Sekarang begini aja Mas, gampang-gampangnya, ya kan? Ya, kita nggak usah cari anak ITB yang jago matematik misalnya, kan? Tapi kita cari anak SD aja, kita tanya 5,4% sama 94,6%, masa mau kita salahkan yang 94,6% bahwa itu yang keliru atau KKN, gitu, dan 5,4% yang benar gitu ya, yang jadi, ini. Tidak perlu matematika seorang guru besar ya? Nggak usah, saya kira. Ya, dan saya kira para guru besar harusnya tahu kalau soal-soal begitu. Nah, oke Mas, saya agak meningkat lagi. Kemarin sempat Presiden memberikan opini terkait dengan hasil pertama kali 75 orang gitu ya. Presiden minta untuk mereka jangan dinonaktifkan tapi dibina gitu ya. Bagaimana seorang Mas Hindardi memberikan perspektif terhadap opini Presiden ini? Saya kira begini, memang sebelumnya saya agak kecewa dengan komentar itu, tetapi kemudian setelah dilakukan rapat bersama kan oleh asesor ya, BKN dan lain-lain dengan KPK, kemudian juga Menpan dan Menteri Hukum dan HAM dan beberapa lainnya gitu, itu diputuskan dari 75 itu 51 tetap diberhentikan dan 24 dibina. Ya, saya kira ini sudah mengakomodasi apa yang diarahkan oleh Presiden. Ya, dengan begini, bahwa 51 itu memang tidak serta-merta diberhentikan. Kan Presiden mengatakan itu. Tidak bisa serta-merta diberhentikan karena tes itu. Tidak. Memang nanti tanggal 1 November baru diberhentikan. Mereka sekarang masih punya hak, masih pekerja. Bekerja. Walaupun ya tidak boleh jadi penyidik lagi atau apa, ya itu biasalah. Ya, yang kedua,
apa yang 24 itu dibina atau dididik dan kemudian diberi kesempatan juga untuk melakukan tes kembali nanti. Beberapa yang dianggap bisa dan kalau lulus ya mereka bisa jadi ASN. Jadi saya kira tidak ada yang keliru dari apa yang diinterpretasikan dari arahan Presiden. Artinya tidak benar ada beberapa orang yang mengatakan Ketua KPK membangkang Presiden itu tidak benar ya? Ya itu kan cara mereka berpolitik, ya kan? Dia. Kenapa kita memframing begitu ya? Benturkan antara Presiden dengan KPK. Cara mereka mengadukan begitu, ya kan? Seperti begini. Memang. Saya juga beberapa TV kan ngundang saya, ya kan? Untuk nih, siapa narasumbernya? Saya tanya. Gitu. Nah, terus ada yang dari 5,4%. Apa pantas saya diadu sama dengan yang 5,4%? Saya gantian saya sombongin. Gitu. Karena beliau pansel dulu, pansel pimpinan. Oke, Mas. Oke, Undang-Undang KPK yang terbaru tahun 2019 gitu ya. Itu sekarang kedudukan KPK dengan Presiden seperti apa, Mas? Apakah ada perubahan? Karena dulu kan dihebohkan bahwa KPK bagian dari eksekutif gitu kan ya. Ya cabang dari eksekutif itu jelas ya kan. Bukan di bawah Presiden ini. Bukan, tetapi dia KPK tetap satu lembaga independen ya. Presiden nggak bisa mengintervensi tentu saja. Nah, intervensi terjadi kalau yang seperti usulannya beberapa orang itu yang ini bahwa supaya Presiden membatalkan tes ASN itu gitu ya. Itu saya kira versi mereka. Ya, versi mereka. Anda bisa bayangkan kalau nanti ada pegawai negeri dari ASN di Departemen Kesehatan atau departemen beramai-ramai minta dibatalkan itu tes juga begitu loh ini ya kan konsekuensinya kan begitu kalau ini. Jadi satu lagi nih yang terkait juga dengan Mas Hindardi ini, beliau pegiat HAM. Ini Komnas HAM. Ini bereaksi keras gitu ya. Katanya dianggap 75 ini sudah dilanggar HAM-nya oleh negara. Bagaimana menurut Mas Hindardi? Saya belum pasti kalau mereka bereaksi keras, tapi mereka menampung pengaduan, menampung pengaduan ya. Nah, mereka saya kira belum mengeluarkan pandangan secara resmi ya, namun saya kira belum memberikan satu tanggapan secara resmi ke publik. Tetapi saya kira saya juga bertanya-tanya dimensi pelanggaran HAM apa yang dilanggar oleh mereka. Dan kedua, Komnas HAM itu kan kewenangannya pelanggaran HAM berat di dalam undang-undang, ya, menangani pelanggaran hak asasi manusia berat yang dikategori ada beberapa pelanggaran jenis pelanggaran hak asasi berat. Di sini pelanggaran HAM-nya di mana? Kalau misalnya dia suruh ngutik-ngutik tes, saya kira terlalu rendah lah Komnas HAM itu yang punya kewenangan undang-undang begitu. Apa kewenangannya besar, terus suruh ngutik-ngutik soal tes, ya kan? Yang kedua, saya bilang dimensi pelanggaran hak asasi manusianya di mana? Itu pertanyaan saya. Karena begini, kalau 5,4% ini kemudian mau tuntutannya agar dia diluluskan dari ini, ya kan? Lalu 90,46% kita langgar haknya berarti, ya kan? Karena yang bela mereka juga. Iya. Nah, kemudian kalau begitu kita melakukan pengistimewaan terhadap 5,4% ini, itu adalah diskriminasi. Diskriminasi adalah pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dimensi ini yang harusnya dimensinya ini yang dilihat. Saya nggak tahu mereka melihatnya dari mana sehingga ada pelanggaran hak asasi manusia. Kalau saya jadi Komnas HAM menerima mereka pun nggak perlu, saya kira. Ya kan? Karena untuk apa orang nggak ada dimensi pelanggaran HAM-nya apalagi dalam kategori yang ditugaskan, dimandatkan kepada Komnas HAM. Ya. Mas, saya minta pendapat Mas Hindardi ini terkait dengan komentar keras Ketua PGI, Pendeta Gultom ini. Karena beberapa orang diantaranya sowan ke PGI, kemudian setelah itu PGI memberikan reaksi. Tapi saya membaca reaksinya agak saya minta konfirmasi ini. Dalam TBK itu kan tidak disebutkan antara sebutan Taliban, radikal kan nggak ada gitu. Nggak ada, ya. Kenapa kok yang dinarasikan oleh pendeta, Presiden suruh mengklarifikasi bahwa mereka itu bukan Taliban, konteksnya di mana ya Mas? Ya inilah, ya kan. Ini cara mereka melakukan kampanye dengan narasi-narasi yang menyesatkan. Kan mereka bawa itu orang-orang yang beragama lain di luar Muslim gitu untuk menyatakan bahwa, nah ini lihat nih, agamanya beda, mana mungkin ada Taliban, ya kan? Mana mungkin mereka Taliban dan sebagainya.
seperti juga dikemukakan oleh salah satu komisioner, ada 8 orang beragama lain. Ya mana mungkin ini tuduhan. Lah yang nuduh Taliban itu siapa? Ya kan? Tidak ada relevansi dengan TWK, nggak ada kan? Nggak ada. Apakah pimpinan KPK pernah menuduh mereka Taliban? Apakah kemudian panitia TWK yang menuduh mereka Taliban? Ataukah Pansel sebelum itu yang menuduh mereka Taliban? Banyak urusan kami nggak ngurusin hal begitu. Yang kami urus pada waktu Pansel bukan urusan-urusan semacam itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa itu sebenarnya muncul di masyarakat sendiri, ya kan, sejak perkembangan KPK, terutama beberapa periode ya sebelum Pak Firly itu berkembang isu-isu semacam ini, ya. Nah, tapi mereka kemudian menggunakan malah isu ini untuk kampanye mereka. Mereka datang misalnya seperti Mas katakan ke PGI untuk menyatakan bahwa ini bukan ini, ya. Dan ini sama sekali saya ingin berkatakan, ini bukan persoalan agama, ini persoalan tidak lulus. Administrasi. Soal administrasi. Jadi kalau misalnya dikatakan tadi kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, ya tidak, menurut saya tidak ketemu dimensi pelanggaran HAM-nya. Yang ada adalah kemungkinan pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum administrasi ketika seorang misalnya yang lulus tidak diluluskan. Dan itu pun mereka harus menggugat si vendornya, si BKN-nya, si asesornya. Dengan bukti itu mereka bisa dinyatakan lulus atau ini. Ya harus ada bukti itu tentu saja. Jadi daripada mereka berteriak-teriak, lebih baik mereka menggugat BKN atau PT UN kan ada. Atau ya terakhir di PT UN kan. Mereka kan nggak mau, mereka senang main politik, ya kan. Makanya kenapa juga mereka tiba-tiba kok nggak ada angin, nggak ada hujan, udah dijelaskan bahwa asesor atau vendornya ini adalah BKN dan beberapa lembaga profesional, tetap aja mereka mintanya Firly dipecat. Kan begitu. Artinya apa? Artinya mereka ini gaya politik lama, Mas, gitu. Ya, gaya politik lama, ya atau strategi politik lama, taruh satu orang sebagai musuh. Ya, hajar itu habis-habisan gitu kan. Dan kalau itu berhasil ya lembaganya terpengaruh. Begitu aja. Saya kira itu yang mau dilakukan oleh mereka. Tapi ya ini nggak mudah juga gitu. Dan nggak berhasil, Mas. Nggak berhasil, ya. Karena orang-orang seperti Pak Hendardi dan saya membantu meluruskan kebenaran. Masya Allah. Satu hal lagi, 5,4% yang tidak lulus ini, apakah akan berpengaruh pada kinerja KPK sebenarnya? Apa orang ini orang super hebat gitu, sehingga pada saat mereka tidak ada di KPK, kinerja KPK akan lumpuh gitu? Itu yang saya katakan tadi. Ini kan impresi yang dibuat sejak beberapa periode lalu, ya. Bahwa seolah-olah KPK tanpa orang-orang ini runtuh, ya, jebol gitu kan ininya. Saya kira ini satu kesan yang sangat keliru, karena impresi yang keliru, karena KPK itu bekerja secara kolektif kolegial tentu saja, ya. Dan seorang satu jabatan tertentu, katakanlah penyidik, tetap ada atasannya. Atasannya ada atasannya lagi. Nah, dan kemudian diputuskan secara kolektif kolegial. Dan diputuskan oleh komisioner pun ada dewan pengawas sekarang. Sekarang ada dewan pengawas. Jadi dan kemudian bukan dewan pengawas saja, yang penting publik juga mengawasi terus kerja KPK. Coba KPK diem-diem aja, ribut aja publik ini kan. Karena mana ini kerja korupsi, nggak ada orang yang terkena kasus korupsi misalnya atau semacam itu. Jadi saya kira apa yang dikesankan begitu itu jurus-jurus pendekar mabuk itu, saya kira, Mas. Kalau yang mengesankan bahwa seolah-olah bahwa KPK itu tanpa mereka ini atau mengkultus individu kan, ya. Mengglorifikasikan diri. Itu nggak pantas gitu dan nggak tepat untuk lembaga semacam KPK gitu ya. Dan karena itu saya kira memang orang-orang ini ya tidak cukup pantas untuk menjadi pegawai KPK. Itu aja buat saya sih. Mas, kemarin ada berita 700 orang tidak akan menghadiri pelantikan sebagai bentuk solidaritas dari yang dipecat itu. Nah, tapi pagi ini saya mendapatkan berita ternyata seluruhnya 1.200 sekian orang menghadiri secara virtual pelantikan. Artinya sudah tidak ada masalah. Artinya kan masalah sudah clear itu, Mas. Iya. Terus sekarang perjuangan mereka akan kemana lagi itu, Mas? Kalau di internal sudah beres semua begini. Ya, pertama begini, itu ya inilah bukti klaim-klaim mereka ya, main politik mereka nih dengan klaim semacam ini yang sebenarnya nggak ada kenyataannya begitu ya. Dan ya ini kan soal perioknasi juga, Mas, bekerja di situ. Apalagi saya mau ingatkan, KPK itu lembaga yang agak berbeda dengan banyak lembaga lain.
ya, insentif mereka juga lebih tinggi, ya, karena itu saya tahu persis ketika mereka misalnya harus berunding dengan Departemen Keuangan dan sebagainya, mereka minta ini karena ya saya wajar lah karena risiko-risiko dan sebagainya, gitu. Jadi banyak orang yang mau bekerja di KPK, gitu. Jadi kalau mereka pun 700, 800 atau berapapun mau ini, tetap masih akan banyak orang yang mau bekerja di KPK, ya. Kedua, bahwa kalau mereka menyatakan bahwa itu klaim-klaim saja, ya. Dan ketiga, kalau pertanyaan kita juga kan terhadap ini, kenapa yang 5,4% kok ngotot betul untuk ini, ya. Saya kira ini juga sekali lagi kembali kepada soal, buat saya sih ini soal kehilangan pekerjaan, income soal kehilangan pekerjaan paling mendasar, ya. Itu harus diakui oleh kita siapapun lah, ya kan. Apalagi dia bekerja di KPK selama ini cukup baik lah fasilitasnya. Yang berikutnya juga kenapa mereka masih dibela oleh banyak orang ini, ya, masih banyak dibela, bahkan dimotori oleh beberapa ini. Saya lihat begini, Mas, ini selain bisa dikatakanlah dimanipulasi sedemikian rupa dengan informasi-informasi mereka, tetapi juga ada yang secara khusus terus-menerus sejak beberapa periode sebelum Pak Firly ini memang menempel di situ, ya, membela mereka, bukan membela, karena mereka punya kepentingan. Ya. Ada beberapa misalnya LSM yang di situ. Yang ngotot sekali membela itu. Dari saya mulai pansel, ngamuk-ngamuk terus itu, ya kan. Kenapa ini polisi terlalu banyak? Mereka bilang kenapa banyak polisi yang di ini, banyak jaksa yang di ini, yang mendaftar. Lah, tapi mereka kita suruh daftar nggak mau daftar. Terus menyalahin orang lain daftar, ya kan? Jadi lucu. Yang kedua, media. Ya, beberapa media itu jelas punya akses, punya kepentingan di situ. Ya, dan selama ini terpelihara pengistimewaan terhadap mereka. Ya, sehingga beneran itu. Itu bukan hanya rumor, Mas. Lah, kan Anda lihat beberapa media yang bisa belum ada orang ditangkap pada waktu dulu, belum udah dapat informasi dulu, udah keluar di ini. Jadi ada yang ini, ya. Ketiga juga ada ex komisioner, ya, yang saya kira memang tetap punya akses, dan aksesnya itu adalah mereka, ya, antara lain yang 5,4% ini, sehingga mereka nggak mau lepas akses info, akses apapun di situ. Jadi banyak kepentingan yang ini, dan ini harus diputus semua, gitu menurut saya, ya, kepentingan ini. Menurut Mas Hendardi, kepemimpinan Pak Firly ini bisa nggak memutus itu? Saya kira begini, ini berat, ya, bukan ringan. Ketika kita pansel, hati-hati untuk memilih, karena kita harapkan orang yang mampu untuk ini. Saya masih yakin sih Pak Firly dan 4 orang lainnya, ya, ditambah lagi dengan dukungan Dewan Pengawas, ini mampu untuk mengemban amanat itu. Namun memang makan waktu, Mas. Seperti ya, contoh Undang-Undang tahun 2019 ini. Ini kan mensyaratkan ASN itu dilaksanakan selambat-lambatnya sampai nanti 1 November. Makanya kalau baru sekarang kan, dari sekian lama Pak Firly dan kawan-kawan sudah memegang tampuk pimpinan. Karena memang nggak gampang itu, Mas. Nah, tapi batas akhirnya itu kalau tidak salah 1 November. Sehingga kenapa mereka harus berhenti pada 1 November gitu, karena itu udah harus ASN. Karena perintah undang-undang adalah untuk menjadi ASN itu sampai tanggal 1 November. Waktu ini kan menunjukkan bahwa cukup panjang ya prosesnya. Jadi memang ini tidak mudah gitu, pasti. Ya, dan namun kita berharap bahwa mereka bisa menyelesaikan hal-hal semacam ini, dan sudah lebih ringan kalau sudah melalui seleksi ASN ini. Jadi hari ini tanggal 1 Juni mereka sudah dilantik, Mas, kemarin. Sudah dilantik, sudah dilantik, walaupun pelantikan itu masih juga dipelintir, dipelintir. Pelantikan itu yang saya tahu 53 orang itu hadir itu kan di ini pandemi, Mas, virtual. Ya, pandemi. Nah, makanya sebagian ada virtual dan pakai Zoom ya, atau yang dengan baju putih dan sebagainya itu dilakukan, dan nggak ada yang tidak hadir. Jadi tadi PLT juru bicara juga bicara hadir semua kok. Karyawan itu hadir. Ya, itu hadir semua. Artinya, ini kan bukan soal gampang buat mereka untuk ikut-ikutan ini. Saya ikut-ikutan teman-temannya yang juga tidak realistik. Masa kita solidaritas boleh, tentu saja kita harus solidaritas terhadap
teman. Tapi ketika teman mau masuk kuburan, masa kita ikut juga dalam. Mas, alih status dari pegawai KPK menjadi ASN, itu sebetulnya mereka dirugikan nggak sih secara finansial, Mas? Itu agak teknis, Mas. Tapi saya kira nggak ada kerugian dari situ, karena pasti nggak mungkin ada kerugian. Karena Menpan RB Pak Cahyo bilang bahwa justru pada saat mereka jadi ASN ada beberapa kenaikan insentif katanya. Oh, mungkin juga, betul lah. Ya, Pak Cahyo lebih ngerti lah tentang itu. Artinya tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Nah, buktinya dari 90. Yang merasa dirugikan itu kan karena yang nggak lulus, Mas. Kalau yang lulus kan nggak merasa dirugikan. Mas Hindardi, ini yang terakhir nih, Mas. Oke, Mas Hindardi sangat punya relevansi untuk memberikan pandangan tentang KPK. Mudah-mudahan sudah selesai nih polemik, Mas. Ada kemungkinan mereka menggugat nggak, Mas, kira-kira? Tentu saja. Ya, mereka kan persoalan mereka ini masih nempel di beberapa lembaga, misalnya di Komnas HAM, di Ombudsman, kemudian mereka menggugat di mana ya, dan juga termasuk ke PT UN ya mungkin, dan juga ke MK gitu ya. Tetapi mudah-mudahan ya lembaga-lembaga itu juga mengerti konteks ya politik daripada ini semua, dan tidak terpancing oleh manuver-manuver mereka lagi, sekalipun itu adalah hak mereka menggugat ke sana kemari dan sebagainya. Tapi manuver-manuver ini memperlambat sebenarnya kita semua memberantas korupsi gitu ya. Dan ini kan yang rugi akhirnya kita semua. Makanya saya kira kontroversi manuver-manuver macam ini sudah harus dihentikan, dan lembaga-lembaga yang menerima pengaduan mereka tidak bebas nilai ya. Mereka harus cukup lihat ada. Mudah-mudahan ini para lembaga yang menerima pengaduan mereka ini pakai kacamatanya merah putih, Mas. Mudah-mudahan begitu. Kita harapkan juga begitu, ya kan. Nah, yang terakhir, Mas, kira-kira apa yang ingin Mas sampaikan untuk KPK ke depan? Seperti apa? Semua pemangku kepentingan seperti apa yang harus bersikap untuk menyelamatkan KPK dan memberantas korupsi di negeri ini? Lebih penting adalah jaga kekompakan antara pimpinan KPK dan juga di Dewas, itu yang penting ya, karena kalau mereka kompak itu tidak mungkin intervensi masuk. Yang kedua, ini soal ASN ini sudah makan waktu yang cukup lama. Menghabiskan energi juga, Pak. Iya, menghabiskan energi. Jadi mereka harus kembali kepada pokok persoalan, ya pokok tugas mereka adalah memberantas korupsi, terutama korupsi besar, bukan korupsi remeh-temeh, ya kan, kroco-kroco. Yang ketiga, saya kira mereka mesti tentu saja dengan hikmah peristiwa ini mereka bisa membenahi sistem sehingga tidak lagi nanti ada hierarki harus tetap ada di organisasi manapun ya. Itu tidak hanya di tentara atau di polisi ya, tetapi dimanapun ada hierarki. Jadi tidak ada misalnya seorang yang menolak menangani kasus ini atau kemudian melaporkan pada atasannya dan nggak mau dipindah, tidak mau dimutasi, tidak mau karena seseorang yang menduduki jabatan publik itu lebih dari 5 tahun itu kecenderungan subjektivitas juga tinggi dan kemudian ada kemungkinan tend to corrupt absolute power korupsi. Jadi saya kira ini biasa saja di dalam suatu lembaga, apalagi lembaga penting dan lembaga premium semacam KPK ini. Ini. Artinya Mas Hindardi mau menyampaikan, kalau mengambil istilahnya Pak BTP, jabatan memang milik nenek lu gitu. Harus ada akhirnya semuanya. Harus ada periodisasinya. Ada periodisasinya dan kita masa mau jadi penyidik seumur hidup, ya kan? Mas matur suwun, terima kasih. Ini pencerahan. Mudah-mudahan ini semua segera selesai, Mas. Karena energi kita sudah terlalu banyak terkuras untuk hal yang seperti ini. Setuju, Mas. Kalau kita seperti ini terus, Mas, ada polemik yang paling bersorak-sorak kan koruptor nih, Mas. Ya iyalah, tertunda semua ini yang ini. Jadi mereka jangan sampai kita memanjakan para koruptor ini, Mas. Betul, betul, ya. Mas, terima kasih. Terima kasih, Mas. Nanti saya akan ngerepotin lagi kalau ada isu-isu yang penting. Silakan, karena Mas. Biasanya gongnya Mas Hindardi ini memberikan satu opini yang gitu. Baik, matur suwun, Mas. Sahabat Indonesia, demikian. Saya mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan Anda pun sama. Apa yang dikatakan Mas Hindardi itu luar biasa, bahwa energi bangsa ini harus dikuraskan. Orang-orang yang 5,4 itu juga harus sadar diri. Ini bukan kepentingan
Pak Firly Bahuri atau siapapun, tapi ini keperluan NKRI. Dan bagi yang mendukung 5,4% tadi juga harus berpikir, ada kepentingan 94,6%. Ini juga harus dihargai. Mereka lulus dan mereka loyal pada undang-undang. Betul, dengan akses dan kesempatan yang sama. Jadi mereka tes. Ya, jadi dan satu lagi yang membuat saya bahagia, KPK tetap hidup, tidak runtuh dengan kehilangannya 5,4% ini. Ya, ini mudah-mudahan. Ini optimis ya Mas ya? Ya. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam program Hot News berikutnya.